laki-laki berada jejer dengan saya, berjajar dengan saya. Sudah ada almarhum ya Kakanda Kiai Haji Muhammad Taufik itu berdampingan dengan kakek saya Ki Adnan, Ki Datsuki bin Ki Adnan, lalu Ahmad Taufik. Jadi nanti anak laki-laki dijajar semua, satu kepala dengan ayah. Ada nanti kakak saya, adik saya mah belakangan katanya. Saya paling belakangan sendiri. Nanti ibu kamu jajar sama nenek kamu. Nanti anak perempuan dijejer semua. Terus mantu-mantu sudah ada. Jadi sudah disiapkan rumah masa depannya. Ini beliau terinspirasi daripada ketika beliau berangkat ke Palestina. Beliau seringkali ke Palestina dan alhamdulillah saya juga sudah diizinkan oleh Allah untuk berangkat sampai ke Palestina. Palestina itu adalah negara tujuan Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra. Ada dua masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama Al-Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika membangun meninggikan bait Ka'bah, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ini menunjukkan seorang ayah dan seorang anak yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim bangun Ka'bah, Ismailnya bantuin. Ini menunjukkan contoh orang tua yang ngajarin kepada anaknya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, tapi kuburannya adanya di Palestina. Maka peristiwa Isra ini banyak hikmah. Yang pertama, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur ke kuburan datuknya. Berziarah kubur itu, kalau ada orang yang ngomong dilarang ziarah kubur, Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk datang berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina. Nabi Muhammad ziarah kubur dulu, sampai dari Masjidil Haram turun dengan menggunakan buruk. Di situ ada namanya Masjid Buruk. Ada tambatan buruknya Rasulullah diikat di situ. Lalu beliau berziarah ke kubur Nabi Ibrahim, namanya Hebron. Hebron di atas bukit itu ada masjid, namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil berarti di dalamnya ditanam jasad seorang nabi yang punya julukan Khalilullah, seorang nabi yang takhalli. Takhalli itu seorang nabi yang cintanya kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Cinta kepada anaknya tidak mampu menghalangi cintanya kepada Allah. Maka ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim mau melakukan itu. Apa bukti dan faktanya bahwa Rasulullah Muhammad berziarah kubur? Ada bekas telapak kakinya. Bukan katanya, tapi saya megang. Ada bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Kok sebelah kanan nggak dua-duanya? Ini menunjukkan, yang sebelah kirinya nanti ada, bahwa Rasulullah Muhammad ketika turun berziarah kubur, itu yang turun kaki kanannya dulu. Itu ada di sini. Saya raba, saya gosok. Saya nanya sama guide-nya, kapan Rasulullah Muhammad datang? Itu ketika Isra Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah. Lalu Rasul bersabda, setelah ziarah Rasul bersabda, apa sabdanya? Ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Aku ini berkat doanya Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Yang mendoakan Nabi Ibrahim, yang mendoakan Nabi Muhammad sampai jadi nabi, sampai menjadi nabi penutup para nabi, yang punya umat yang sofatur rahmah, yang menjadi pemimpin dunia akhirat, yang memberikan rahmat untuk seluruh alam. Itu doa orang tuanya. Jadi tidak akan mungkin manusia itu menjadi manusia mulia tanpa doa orang tua. Nggak bisa kita ngelupain orang tua, nggak bisa. Nggak bisa kita ngelawan sama orang tua, nggak bisa. Sehebat-hebatnya anak sama orang tua ngelawan, nggak akan jadi apa-apa, nggak bisa. Lalu saya ziarah juga Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dikubur di situ semua.
Itu yang menjadi inspirasi ayahanda saya almarhum Kiai Sugiyatna untuk menguburkan putra-putranya nanti ketika wafat itu sama dengan kuburan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang penting. Jadi wasiat beliau. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus dikuburkan di Al-Wasilah tidak di kuburan umum, itu wasiat beliau. Ya, saya saksinya dan saya adalah yang diberikan wasiat karena beliau bercerita ketika saya ke kuburan Nabi Ibrahim saya terinspirasi. Saya kalau mati, kalau Nabi harus kubur di situ. Nabi itu kan al-anbiya dukhrinu haitsu qubidu. Nabi itu kalau matinya di kamarnya ya maka dikuburkan. Kalau meninggalnya di dapur dikuburkan. Kalau meninggalnya di jalan ya dikuburkan di jalan. Untung syariat itu nggak berlaku bagi kita. Kalau berlaku bagi kita lagi di jalan mati harus kubur di situ. Habis kuburan. Apa jalan nggak ada yang jadi jalan jadi kuburan semua. Yang terakhir hadirin, ini juga wasiat dari almarhum ayahanda. Karena orang yang meninggal itu sesungguhnya hidup. Sekali lagi saya katakan sesungguhnya hidup. Ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam arwah. Ini fakta. Apa faktanya orang yang meninggal itu masih hidup? Saya datang ke sebuah masjid namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah ini kenapa disebut dengan Masjid Arwah? Karena Masjid Arwah ini masjid di mana diturunkan seluruh arwah. Arwah para nabi itu diturunkan oleh Allah di masjid itu. Hanya ada mimbar sama pengimaman, tidak ada temboknya. Itu di samping Kubah Sokhro. Kubah Sokhro itu batu bergantung tempat Nabi Muhammad Mi'raj naik menghadap Allah. Ya. Kalau nggak percaya ya bareng-bareng kita ke Palestina. Nanti bapak yang ngongkosin saya ikut. Murah kalau sekarang cuma 40 juta. Nah, ada Masjid Arwah itu di mana Rasulullah Muhammad diangkat menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Saya mau tanya nih, Nabi Muhammad itu lahirnya belakangan apa duluan? Belakangan. Tapi kenapa bisa disebut dengan pemimpin para nabi dan rasul? Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam ruh itu kekuasaannya Rasulullah. Alam kubur itu kekuasaannya Rasulullah. Maka ketika dada Rasulullah Muhammad dibelah, ini yang jarang diungkap nih. Saya beberapa kali wawancara di televisi juga ini belum pernah diungkap karena ini peristiwa Israel. Rasulullah Muhammad itu dibelah dadanya. Ini yang banyak salah paham. Dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Pertama ketika beliau usia 6 tahun di Halimatus Sa'diyah. Kedua ketika beliau berdagang dengan pamannya Abu Thalib di wilayah Suriah. Yang ketiga ketika beliau menerima wahyu dari Allah pertama kali, itu dibelah dadanya. Yang keempat ketika akan Isra, Rasulullah Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Lalu diangkat oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ini loh hatimu. Aku izin kepadamu ya Muhammad, aku potong bagian ujungnya. Di ujung hati Rasulullah Muhammad dipotong. Lalu Jibril berkata, ini adalah jatah setan. Orang menganggap bahwa ini adalah jatah setan, menganggap di hati Rasulullah Muhammad ada setan, nggak bisa. Yang dimaksud dengan setan, jatah setan, menurut Anas radhiyallahu anhu dikatakan ketika Jibril berkata ini ya Muhammad jatah setan, Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa yang dimaksud dengan jatah setan? Jibril menjawab, kalau ini tidak aku potong, maka niscaya nanti kau berikan kasih sayangmu kepada setan. Coba. Kenapa? Dasarnya Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku itu diutus untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Setan alam bukan? Masya Allah alam. Selain Allah itu alam. Maka kalau ini nggak dipotong oleh Jibril, maka niscaya nanti di akhirat di yaumul qiyamah setan minta kepada Nabi, ya Muhammad, berikan syafaatmu kepadaku. Dikasih sama Nabi. Setan kalau nggak dipotong jatahnya dikasih sama Nabi. Masya Allah. Manusia mana yang seperti itu? Hadirin dimuliakan oleh Allah. Masjid Arwah ini Rasulullah Muhammad diperlihatkan seluruh para nabi. Jadi nabi itu diperlihatkan semua. Mereka masih hidup di sisi Allah, diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Maka tidak ada manusia yang paham seluruhnya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa pernah nyombong. Maka kalau ada santri sombong, wah bukan santri itu.
Nabi Musa itu pernah sombong ngomong, ya, aku ini orang yang paling pandai. Ditegur oleh Allah, ya Musa, masih banyak di antara hamba-hambaku. Wa 'allamnahum min ladunka ilman. Aku berikan mereka ilmu laduni. Mereka aku berikan ilmu dari sisiku langsung, nggak perlu belajar, langsung pintar. Ada ketemu dengan Nabi Khidir kan? Ini kalau diceritakan panjang lagi nih sejarah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang penting adalah bahwa guru kita, kakak saya almarhum Kiai Haji Taufik itu rohnya tetap hidup di sisi Allah. Diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu, dan dikumpulkan bersama pada mereka orang-orang yang dicintai ketika hidup. Jadi dipertemukan kembali, kumpul lagi, ya, sambil menunggu datangnya hari kiamat. Maka kenikmatan terbesar bagi ahli kubur adalah diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka tadi yang dikatakan oleh Ridwan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bergantung kepada siapa dia cinta. Ibadahnya belum hebat tapi cinta kepada orang-orang alim, maka insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Masjid Arwah, Rasulullah Muhammad diturunkan arwah, turun semua. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril, ya Muhammad, imami salat mereka. Rasulullah Muhammad di depan jadi imam salat, seluruh para nabi berada di belakang Rasulullah. Muncul pertanyaan, pada ngapain? Karena semua nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan. Rasulullah Muhammad sholat, Rasulullah Muhammad kenal semua. Nabi Musa modelnya begini, Nabi Yusuf kata Nabi wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling mirip dengan aku, kata Nabi Muhammad. Nabi Yunus itu begini wajahnya. Nabi Isa itu rambutnya basah selalu. Nabi Musa itu rambutnya agak keriting, orangnya hitam. Lalu Nabi Ismail seperti apa? Rasulullah Muhammad tahu semua. Mengapa tahu? Dikatakan oleh Allah, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlabuhum ayyuhum yakfulu Maryam." Rasul tidak hidup pada masa Fir'aun, Rasul tidak hidup pada masa Ashabul Kahfi, Rasul tidak hidup pada masa Nabi Zakaria. Bagaimana Maryam diundi waktu dilahirkan, Rasul tidak hadir, tapi Rasul aku berikan tahu semua itu. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Dari berita-berita yang gaib aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul yang menjadi imam para nabi sejak saat itu diklaim Rasul menjadi imamul anbiya wal mursalin. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan para syuhada, para anbiya, ya, insya Allah. Mari kita tutup malam ini haul yang pertama Kakanda Kiai Haji Muhammad Taufik Dasuki. Beliau, saya teringat ketika saya masuk pesantren di Boyok, beliau yang mengantarkan saya ketika masuk pesantren. Beliau tuh orangnya suka ngerjain orang, ngeprank, ya, beliau suka ngeprank saya. Kerjain, kalau manggil saya dengan panggilan sayang beliau kepada saya itu mesti duduk. Datut itu nggak ada lagi. Kalau pakai dut nggak ada lagi, itu pasti kantor. Nah, karena nggak ada yang berani manggil saya dut kecuali beliau. Karena saya dari kecil beliau yang ngajarin saya pakai sarung apa itu almarhum Kang Haji Taufik, ya, beliau yang saya dibawa ke Jombang, bawa ke Boyok. Beliau banyak jasa kepada adik-adiknya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin naimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tadfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayrati Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.